kurma awalnya dicampur atau dicampur ya mau di datang di Jawa di Simutan di sini mangane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jika kula muliakan, jika kula banggakan sahibul bait menika Mas Ibin kali Mbak Anis segenap pengurus Banjari sekaligus pengajian dan sholawat yang kula hormati. Tanpa lupa segenap perangkat dusun, Bapak Kawin, Bapak RW, Bapak RT, Ketua Karang Taruna dan semuanya yang hadir dalam majelis ngaji dan sholawat, semuanya yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam suatu majelis yang insya Allah berbarokah. Ini merupakan pertemuan yang ketiga majelis ngaji dan sholawat. Mudah-mudahan langkah kita berangkat dari rumah niat ngaji, niat moto sholawat senantiasa dicatat oleh Allah dengan catatan amalan sholihan makbulah. Amin. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat beliau baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah segenap majelis ngaji dan sholawat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan sia-sia hadir menyempatkan pada malam hari ini derek rawuh meskipun gak maca sholawat, meskipun ya gak melok nyemak, tapi derek hormat, derek rawuh, derek duki dalam rangka mau sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang pilihan dan luar biasa. Monggo diangen-angen pentingnya majelis sholawat ini. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang banyak membaca sholawat kepadaku waktu hidupnya, senengane titik kumpul-kumpulan sholawat dan majelis sholawat, titik latihan maca sholawat selama hidupnya. Kok seneng maca sholawat, seneng ngomong maca sholawat, maka kata Allah memerintahkan semua makhluknya memohon ampunan kepada setelah wafatnya. Itulah jenengan itu seneng maca sholawat ketika meninggal, makhluk itu melok maca jalurnya sepuluh itu kelebihan. Mulai itulah jenengan nek menawi longgar, ayo bareng-bareng seneng maca sholawat seminggu pisan ya, dipeksa titik cek adil mosok nang warkop wifi-an ngopi betah 5 jam. Jadi angen-angen ya kok adil awake iya. Tapi nek dikon ngaji dulu cek abote ono ae gangguan. Ini ibadah. Semua ibadah pasti berangkatnya roto abot krono akeh kudo. Wonten dalu menika singkat kanten sambung maca sholawat, mungkin sebagian satu mangan berkat. Jadi jadi sebenarnya khawatir keluarga kita bahaya dari ini. Oleh diparasi ya, bon. Nyampaikan salipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dawa ini hadisnya singkat padat tapi mengandung makna yang besar. Unine hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Niki hadisipun kanjeng Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh nek rong baris tapi cakupan dan maknanya sangat luas. Ya, monggo iki diangen-angen bareng-bareng kasih. Tunggal Ittaqi wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah haitsuma ing dalem di panggonan kunta haitsuma kunta ing dalem di panggonan ana sira wa abi sayi'ata lan ngetut bureno sira asayi'ata ing perkara kang ala laku kang ala al hasanata ing kebagusan tamhuha mongko mlebur apa hasanah ing sayyi'ah wa khaliqin nas lan nyrawuh sira gumbulo sira annasa ing menungso bi khuluqin lawan akhlak budi pekerti hasanah kang bagus. Dawuhipun kanjeng Nabi ini ada meliputi 3 hukum sekaligus. Tadi ada 3 hukum. 1, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini hak Allah. Jadi Allah punya hak. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kula jenengan dituntut wedi nang Gusti Allah. Nang menungso wedi nang Gusti Allah wedi. Ya, dituntut di ittaqillaha haitsuma kunta, takwa nang Gusti Allah. Dimanapun kita berada, dalam keadaan kula jenengan enak uripe tetap takwa. Dalam keadaan sedih, kekurangan tetap takwa. Dalam keadaan sehat awake zahir batin takwa. Dalam keadaan dicoba sakit tetap takwa. Jadi takwa tidak boleh ditinggalkan kapanpun dalam kondisi apapun. Kula jenengan nek kepingin selamat takwa nang Gusti Allah. Terus kalau menika derek kita yang sing sakit Ami termasuk apa? Pak Ganusan ya. Pak Is mau yang sepaing kula iki niku Ustaz dari dulu program pakai hak jam 6 mau dan beliau informasi yang terkait krisis mudah-mudahan krisis para kayak selawat gitu. Amin. Ya, ini dari wasilah itulah jenengan termasuk sebagai renungan bahwasanya semua itu ada sehat ada sakit. Makanya ketika sehat Allah pada tadi bersyukur pada Allah ya. Jadi nomor 1 takwa nang Gusti Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itu takwa. Sering disampaikan para khotib, nek jenengan nglakoni perintah tapi yang nglakoni larangan itu Gusti Allah ya butuh takwa. Maka takwa yang sesungguhnya kula jenengan ayo nggih perintah dilakoni, larangane ditinggal. Peran ini perintah, ya. Sinten tiyang sing purun menjalankan niki haitsuma kunta, takwa di mana pun berada, maka tergolong orang-orang yang akan selamat bahagia di dunia wal akhirah. Suatu ketika sahabat rawuh datang kanjeng Nabi, ya Rasul, kula kepingin panjenengan sukani pesan jenengan kasih napa ya? Jauh sekiranya pulau ini harus yang saya jawaban kanjeng Nabi, takwalah kepada Allah, karena di situ kumpulan dari beberapa kebaikan. Maka kalau jenengan dikengken berdiri kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena ada CCTV-nya Allah, CCTV-nya manusia ngadep rono di Indonesia ini kakek, tapi Allah CCTV-nya luas. Menungso karo tapi Gusti Allah semerat. Mulane wedi ajri
wayahe sholat rek gak sembahyang wedi akhire sembahyang. Wayang ngene gak oleh aku kowe ngene kok haram gak oleh wedi ditinggal. Niku sing ora iso jenengan wonten majelis menika ayo step by step sedikit demi sedikit merubah pribadi kita yang asalnya negatif menjadi positif, asalnya kok malas menjadi angkas, asalnya terlalu berani melanggar, tapi kita setelah ngaji semangat dikit tapi dilakoni, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor tunggal dia menikah hak Allah ittaqillaha haitsu kunta. Sing nomor kali wa adfi sayyi'atal hasanata tamkuha. Yang kedua yaitu hak mukallaf, iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Ya, setelah kita melakukan kesalahan, setelah kita melakukan kejelekan, setelah kita berbuat salah, setelah kita berbuat dosa, setelah kita maksiat kepada Allah, maka secepatnya kita iringi dengan perbuatan yang baik, terpuji. Kenapa? Karena perbuatan yang baik, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, iso melebur daripada kesalahan kula jenengan. Hasanat ngene hadis niki dawuhipun Kanjeng Nabi menika salat 5 waktu. Sayyi'ah bentuk yang kejelekan yaitu dosa-dosa kecil. Kita melakukan dosa kepada Allah, dosa-dosa kecil, tapi kita melakukan kebaikan mengenai sholat, maka dosa yang kita lakukan diampuni, dihapus dengan kebaikan kita. Dari kata melakukan api, dosa yang mesti ibadah belum tentu diterima. Bagaimana kita bisa menghapus daripada dosa? Mulai majelis ini harapannya yo maca sholawat, yo ngaji, yo isine silaturahmi, yo isine napa niat napa ngagungkan Kanjeng Nabi. Harapannya kebaikan-kebaikan ini bisa menghapus ketika kita melakukan kesalahan dosa kepada Allah. Nah, semakin sering melakukan kebaikan, semakin sering berbuat baik, baik itu sholat, baik itu wudu, baik itu maca sholawat, baik sedekah sing kados ngenten iki, maka kesalahan kita, dosa-dosa kita yang selalu kita lakukan akan terhapus karena kebaikan yang kita lakukan. Ojo sampai kebaikannya titik, kejelekannya banyak, kayak iso nutupi ya. Maka yang kedua ini dawuhe bukannya Nabi, segera mungkin secepatnya jenengan kula ngelakoni keapian, terus ngelakoni salah, ngelakoni dosa, maka sebaiknya segera maca istighfar. Dawuhe Kanjeng Nabi, sing sering maca istighfar maka akan dilapangkan segala urusannya, diberesno, istighfar, dibiasakno, ya. Dawuhe Kanjeng Nabi terkait dengan istiqomah, ya. Ahabbul a'mal indallahi ta'ala adwamuha wa in Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah sih disenengi duduk amalan sing kerutuk wakeh jamaah duduk amalan sing maca Quran 30 juz khatam marumari duduk amalan sing ngaji omongane ngombene oleh doorpress baru kalau aja juga. Tapi amalan yang paling dicintai oleh Gusti Allah dari Kanjeng Nabi, amalan itu titik tapi dilakukan secara kontinu, istiqomah. Bermari sembahyang ngesewu lesan kok temen di wiritan hanya 5 menit. Sobat dari dilatih istiqomah. Lek kebiasaan ngelakoni wiritan, maka kebiasaan itu lek ditinggal betul. Eling ada di dia bersamaan, soalnya kata keturun dari kaum tuane ngamuk kadang-kadang. Ya, cician mulai jenengan. Zaman biyen lek guru masya Allah, ya guru sekolah Pak Karno, aneh guru matematika. Tadi enggak. Salim diambung. Saya ingin kadang-kadang berbuat kiai, bukan bunyai, bukan ustad, kadang-kadang burung salim dicat
selfie. Ini pengalaman ini akhir zaman. Saling dorong, kiai ini tidak selfie. Ingin kok, belum nggak ada rencang. Ya, rencang belum sekolah alia dari dosen. Ya, dia ini lakukan guru ini mendilu. Saya ingin enggak mahasiswa. Betul nom. Untuk anak digendang loh dosen. Ternyata sudah luar biasa. Jauh mahasiswa yang wayu-wayu, cantik-cantik, dosen yang ada ternyata antara dosen dan mahasiswa, guru dan murid sudah berbeda. Ya, artinya kalau biasa. Biar akhirnya melani belajar dengan tergantung kita bagaimana kita menyikapi. Sing nomor kali kudu diiring dengan perbuatan yang baik, belajar dengan melakukan dosa mesti melakukan ganjaran belum tentu diberi. Maka dari itu monggo setiap hari, setiap waktu maka kita harus melakukan kebaikan agar kesalahan kita diampuni oleh Allah, dihapus dengan cara melakoni kebaikan. Ini termasuk bagian dari cara menghapus kesalahan kita kepada Allah. Majlisan, ngaji, nuante, kapan mana? Ini termasuk amalan yang adwa muhawali Allah dilakukan terus meskipun sendiri bisa tadi istiqomah. Ya, kakatutan, baik ngaji kudu kuat. Ya, dasar itu kuat. Waya selawatan dijak nanti rutinan gak enak jadi istiqomah rutinan meskipun seminggu pisan meskipun setengah jam tapi tidak dilakukan istiqomah mengalahkan sesuatu yang besar tapi tidak dilakukan istiqomah. Ngaji pun sak lembar Ar-Rahman ma'allal Qur'an tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dilakoni berdino sak lembar luwih apik daripada maca Quran 30 juz tapi dilakuni sedino baru tak maca. Ayo pilihan di dalam diri itu banyak hikmah keutamaan. Kalau nggak ada konco di pondok museum, ada yang mengirimkan kita ada ya itu orang istighfari, orang sholawati, orang nanti melawai kuat atau ngomong subilah pun itu bendino. Suatu ketika ada yang bermangan di pondok orang sepeda panjang teman biar tahun 94. Wancang dan untuk perapatan mari mangan gede warung ditubruk mau sepeda motor mobil di helmet ya tubruk dan tak sing tubruk itu mau sing mati loh sing ditubruk sepeda pancal berundung mas apa teknologi hitungan akal sing mati sing ditubruk sepeda pancal iya tapi tidak sing mati nyawa sing nubruk sepeda motor lepas dari takdir ternyata nusewu kon duwe amalan opo kok sampai belai selamat sing nubruk bakal sing mati ternyata ini ditanya gaya ini Ustaz ini ditanya gaya ini tadi istighfar sholawat bentengi kemudian ayat Allahumma sholli sholatan kamilah diwaca bendino selama di pondok ben mari sembahyang ternyata banyak mukjizatnya banyak keutamaan dan tadi boleh kita ya sing terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin dan pergaulilah manusia dengan budi pekertian baik nang Gusti Allah api ibadah nang menungso ya kudu api mari nglakoni salah dosa ditutup nek nglakoni api wudu nglebur dosa sholat 5 waktu ngelebur kesalahan termasuk di nomor 3 hak hamba terkait hak menungso itu ya menungso dikai hak nggih wa khaliqin nas digawe sing apik lha kok gak apik aku terus pundi itu kan kudu dadi apik ada orang menungso gak apik saking gak apik pisan ya kada hati ya gitu ngalah wal afina anil sering saya sampaikan ya berarti mau ngalah pemaaf ya berarti orang wal afina nas ini penting. Di suatu ketika ada
dari golongan Ansor, keluar dari masjid Kanjeng Nabi, duduk bahwasanya ahli surga. Oh, pokoknya istimewaan ini sahabat kaget kok sampai orang pemuda sinon kok Kanjeng Nabi menunjuk bahwa itu calon penghuni surga. Oh, kok ibadah itu sedekah ya kan, utawa ibadah lek baru gak tahu turu kan, poso Senin Kamis ditambah liyane kan. Ternyata dituntut oleh sahabat Abdullah bin Amr, burine sedina gak temukan ibadah sing luar biasa. Hari kedua hari temokno sedekah satu duwe. Hari ketiga poso gak kuwatan. Ternyata apa mereka kok sampai ditunjuk oleh Kanjeng Nabi ahli surga gledek. Setiap mau menjelang tidur melepaskan rasa dendam. Bergade turu wis nyepuro wong sing tau dolim, nyepuro wong sing tau fitnah, nyepuro nang wong sing tau ilokno. Intinya wal afina alinnas, nyepuro nang ngene wong sing tau melarangnya. Kulo jenengan bot lek di fitnah balas fitnahan, lek di ilokno balas ilokan, lek di dolimi balas zoliman. Tapi yang luar biasa kata Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang dizalimi, orang yang disakiti, orang yang difitnah, orang yang dimusuhi dibalas dengan kesabaran dan ikhlas. Itu nanti jaminnya pada swarga. Kok ada jaminane perkara sing abot rata-rata jaminane kan ya apa gak oleh pesimis. Iya kan menungso kalimat dia tetap dilakoni karena hadis Kanjeng Nabi. Bahkan ada satu hadis dalam kitab Isnani la yanzurullahu ilaihi mal yaumal qiyamah qadirur rahim wa jarussu. Dua orang yang nantinya pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Kalau sing aran tidak akan ditolong oleh Allah. Sopo wong nurut hak ditolong oleh Gusti Allah. Apa wong sing ahli duit? Bukan. Apa sing wong maca gak selawat? Bukan. Satu. Qadirur rahim. Jadi dalam Nabi kula nyampekno. Siji, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Dawuh Kanjeng Nabi sampai buka hadisnya. Nomor dua, wajah rusuk, ya mempunyai tetangga yang jelek. Ada jelek selalu mengganggu, ya selalu. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Orang kula jangan berusaha. Yo opo carane kula jangan tetap menjadi orang yang terbaik, menjadi pemaaf. Duwe kanca kok corona, duwe kanca tetep sampean 10. Sampean asih wong kok seneng jalukan rokok enggak tahu bayar tetep balasan. Mulane kula jenengan kedah lek wis ngeten iki kudu bareng-bareng yo apa carane dadi nang Gusti Allah apik ibadahe nang menungso padha apik. Tidak ada artinya ibadah kita di mata Allah. Hadis kalau kita sesama manusia tidak berbuat baik sampai dungkelok nang Gusti Allah. Ibadah kawet tuh Senin Kamis gak tau telat tahajud kamari-mari sedekah. Tapi sama manusia hadlu minan nas kita tidak pernah berbuat baik, maka ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah dalam bahasa syariat musfur al arti. Mulai kudu sinergi antara hadlu minallah wa hadlu minan nas. Semampu kita saisoe semaksimal aku ngene sing ngene ya wis seperti kula jenengan berani berbuat baik. Dia wong tetap ngapi, karena orang yang selalu berbuat baik ada balasannya. Tidak di dunia, ya di akhirat. Ada 3 hal yang penting. Ini harus sinergi. Siji takwa nang Gusti Allah, wedi perintah dilakoni, larangane ditinggal. Ojo saling saiki selamatan oke. Ngaji oke, saya mendem bisa, ya jadi caranya ya dilangi, ya ngetit dikurangi, ya. Saya ini, begini tahu nih mau melijo, ya, melijo gini piket, kalau sih nunggu, bentuk bisa sering, ya. Artinya kalau nunggu, selambatan nyoba,
Kalau CCTV kan pendino itu wong gembol daging dan sebagainya. Jadi takwa nang Gusti Allah gak oleh napa? Gak oleh itu dan sebagainya. CCTV-nya Allah lebih luas. Konangan menungso tidak konangan Gusti Allah gak wedi. Mulane kudu nyawa sing wedi rono ana malaikat raqib atid. Jadi titik-titik pokok dilakukan. Jin nomor kali yaitu adri sayyi'atul hasanah dilakoni diiringi perbuatan yang jelek, kita melakoni keelehan, maksiat, segera mungkin ada kesempatan dikai panjang umur, dikai sehat, dan dilakoni sing api. Aku udah tahu nih, tahun ini dablek manusia, tapi itu dablekan ditutupi dengan kebaikan beramal soleh, terpuji maka akan terhapus. Tahun 2020 wakal semuanya udah motoran, wis gak tau sapa omah, sapa ngene harga Sabtu Minggu gak tau mulai atau ngono miling nggih. Mulai sing kudungan tengah-tengah kudu lor karo ngetan. Ya, apal. Nanti mandek dulu kalau ya. Enggak mandek dewan. Ya apa ngoten itu? Ya saiki ae sing apik, biar insyaallah disebut. Dosa-dosa kecil sayyi'ah itu akan terhapus jika kita melakukan kebaikan dan kebaikan. Ayo dipaksa, kula jenengan wis ya dipaksa. Kalau tidak kita siapa lagi? Sing terakhir, yang wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ibadah kepada Allah, melakoni api, setelah melakukan maksiat ditutupi kebaikan, beramal soleh, sholawat, majlisan, sedekah, sholat 5 waktu, semakin tekun dan rajin. Maka yang terakhir, poin yang terakhir, endingnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, tetap api namun tetap mulia bodoh berbuat baik pada manusia. Insya Allah tiga-tiganya kalau kita lakukan bersama, maka kita termasuk golongan orang-orang yang akan selamat pada dia di dunia wal akhirat. Iki kan kedua sampaikan sedina malih. Mudah-mudahan tempat yang ditempati selawatan ini semakin barokah, lancar bahasane, lancar medule, ya. Tidak tempati, insya Allah tersiap, insya Allah diganti, ya. Boleh dihitung, nanti di tempat dihitung matematika mana? Waduh, nambah menurut pentol tak kerongnya 500, tak piring, telur piring 15.000 untuk kopi ini tak ini. Wes nek urusan sedekah yuk bismillah insyaallah diganti langkung kata langkung barokah. Hadi dunia al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamu haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'inna li mujibatin nadamah wa fitna lil a'mali shalihat innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para jamaah ingkang mulia ingkang saged kula aturaken kiranatunipun enten kula matur kula atur pangapunten wa suwun wa akhiran wa taufiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.